Bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang tepat bagi kita semua untuk melakukan refleksi diri, lebih sadar, lebih peduli, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga tradisi untuk melakukan silaturahmi, saling berkunjung. Ini juga momen yang tepat bagi kita semua untuk mempraktekkan ya toleransi, untuk lebih rukun lagi dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Nah, bagaimana kita menjadikan momentum Hari Raya Idul Fitri ini sebagai inspirasi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang jauh lebih stabil, lebih makmur, lebih toleran, dan bagaimana kita juga memastikan bahwa kita mempertahankan yang namanya itu Bhinneka Tunggal Ika, kemajemukan kita, supaya kita menjadi masyarakat dan negara yang lebih inklusif, lebih harmonis, dan juga lebih bahagia ya kita harapkan. Dan Insight with Desi Anwar kali ini akan bercakap-cakap langsung bersama Menteri Agama kita, dan kita akan menanyakan bagaimana kira-kira pesan maupun inspirasi yang kita bisa dapatkan khusus di momentum Hari Raya Idul Fitri untuk tahun ini. Idul Fitri sebagai puncak dari ibadah puasa Ramadan bukan sekadar perayaan kemenangan pribadi, melainkan juga momentum penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tradisi silaturahmi yang dilakukan saat Idul Fitri mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan ataupun status sosial. Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman suku, ras, bahasa, juga agama. Keberagaman ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari, sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama lain tanpa membeda-bedakannya. Semangat Idul Fitri diharapkan dapat menginspirasi seluruh umat beragama untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan harmonis. Insight with Desi Anwar kali ini berada di rumah dinas Menteri Agama kita, Pak Nasaruddin Umar, dan tentu saja kita ingin mengetahui ini karena masih suasana dan momentum ya Hari Raya Idul Fitri. Kita tentu saja ingin tahu bagaimana upaya maupun kebijakan dan strategi untuk tetap mempertahankan, memajukan ya, memeriahkan yang namanya kerukunan antar umat ya, menciptakan masyarakat yang toleran, yang harmonis, dan tentu saja yang nanti kemudian harinya menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera begitu ya Pak Nasaruddin ya. Ini keinginan kita ya dalam suasana Lebaran ini. Tapi kita sering sekali ya, khususnya saya sendiri berbincang bersama Pak Nasaruddin Umar, waktu itu masih menjadi imam besar Istiqlal, sekarang sudah menjadi menteri. Nah, bagaimana? Ini kan sudah lebih dari 100 hari ya. Perasaannya bagaimana dibanding dengan posisi dulu sampai sekarang, mungkin tantangan terbesar, dan kira-kira apa-apa saja yang sudah dilakukan lah dalam waktu lebih dari 3 bulan ini, Pak Menteri? Ya, bagi saya life is a chance. Jadi hidup itu tantangan. Dimanapun kita berada itu harus ada tantangan ya. Karena orang tanpa tantangan nggak mungkin bisa ada sesuatu yang monumental pada dirinya sendiri ya. Jadi bagi saya pribadi ya, dimanapun kita berada, pasti kita harus menawarkan energi positif yang kita miliki kepada siapapun ya kan. Nah, saya dulu sebagai imam besar, alhamdulillah kita bisa merubah posisi Istiqlal menjadi one of the very famous mosques in the world ya. Dengan kita mendapatkan Edge itu adalah penghargaan tertinggi dari World Bank sebagai
the green building, the greatest building, yang kemudian juga sebagai the most efficient, effective most. Jadi bangunan yang terbersih paling efektif, karena sekitar 75 juta air yang kita gunakan di Istiqlal untuk wudhu, mandi dan sebagainya. Tidak ada satu tetes pun jatuh ke selokan, tapi kita tampung di dalam satu bak besar, kemudian recycle, kemudian langsung bisa diminum. Kemudian energi yang kita gunakan, lampu listriknya itu semuanya kita gunakan solar system 38% ya. Dan itu pun juga kita peroleh dari melalui wakaf jamaah. Nah, kemudian juga kita kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk menjadikan Istiqlal itu, karena kan dananya kan budgetnya sangat sedikit dari pemerintah ya, hanya bisa mencukupi sekitar 20% bantuan pemerintah terhadap Istiqlal. Jadi we have to create another resources ya kan. Maka kita collaboration dengan dalam dan luar negeri, sehingga ya seperti Istiqlal sekarang. Kita berterima kasih pada Pak Jokowi juga yang memberikan bantuan renovasi Masjid Istiqlal sampai kinclong seperti sekarang. Kita punya basement 2 lantai bisa menampung 1.000 mobil, dan the most important one, kita punya tunnel international itu sangat viral sekarang ini. Friendship Tunnel. Paus Fransiskus juga menziarahi, dan kepala-kepala negara yang berkunjung ke istana. The second visitnya itu adalah ke tunnel ke Istiqlal itu ya. Jadi kami juga sibuk di Istiqlal. Maka itu ketika beliau minta saya jadi Menteri Agama, saya tanya, bagaimana posisi saya di Istiqlal, Pak? Oh enggak, tetap Anda miliki. Tetap Anda pimpin, karena Anda sudah berhasil menciptakan sesuatu yang khas untuk Indonesia di Istiqlal. Karena bahkan ada kata-kata lebih populer Masjid Istiqlal di luar negeri daripada Kementerian Agama ya kan. Lebih terkenal. Nah jadi alhamdulillah. Nah udahlah, langsung dipanggil Pak Dasko. Coba dibikinkan satu skemnya bagaimana supaya posisinya Pak Nasr tetap di Istiqlal tapi juga Menteri Agama. Ya udah, seperti sekarang ini kan. Dan memang betul-betul kerjasamanya sangat bagus ya. Kita misalnya punya program khusus Ambassador Gathering. Kan itu nggak mungkin bisa dilakukan Kementerian Agama ya. Ambassador Gathering itu kita ada 40 orang duta besar di sini yang very active to discussing together bersama kita untuk membicarakan tentang persoalan-persoalan religious diplomacy in the future. Bagaimana mendiskusikan tentang konsep bahasa agama dalam membicarakan tentang persoalan diplomasi. Ternyata ini dianggap oleh teman-teman itu sangat efektif ya. Nah banyak kejutan-kejutan yang kita lakukan di Istiqlal, misalnya kita bikin pengkaderan ulama, tapi pengkaderannya itu lain, karena kita kerjasama dengan Universitas PTIK, saya sendiri juga sebagai rektornya. Satu semester 6 bulan mereka kuliah di Universitas terkemuka di Amerika, ya 6 bulan juga kuliah di Al-Azhar University Kairo Mesir, dan itu diasramakan, dikelola secara khusus oleh 2 universitas terkemuka dunia ini. Jadi anak-anak kita nanti yang lulusan pengkaderan ulama ini, PhD program ini, itu betul-betul bisa kita kuning dan kita putih. Dan yang paling interesting ini karena belum mereka selesai ditawar di Korea Selatan, di Jepang, di Amerika sendiri kan, untuk menjadi imam di negeri itu. Karena kan di sana kan udah banyak masjid dan banyak populasi muslim juga. Nah sementara kita di kebutuhan nasionalnya kan juga sangat tinggi kan. Akhirnya kami dapat kuota baru lagi, jadi sekitar 500 dari LPDP, semua itu adalah beasiswa. Jadi kita kuliahnya di Istiqlal, kuliahnya di PTIK, kuliahnya di Amerika, kuliahnya juga di Al-Azhar. Dan kita berharap semuanya nanti itu pulang dengan titel PK UMI ya, jadi Pendidikan Kader Ulama UMI, Masjid Istiqlal, dan juga itu ulama internasional. Jadi ulama global itu artinya dia mengikuti perkembangan, sehingga pendekatannya not only didaktif, kualitatif, tetapi juga induktif, quantitative approach. Jadi saya kira atas bawah mereka bisa ya
kemudian kitab kuning, kitab putih, barat dan juga di Timur Tengah. Nah, kaitannya dengan Kementerian Agama, saya kira sangat mendukung ya, karena Kementerian Agama pun juga kita mencoba untuk menciptakan suatu gagasan lebih jauh ke depan ya. Umat seperti apa yang kita akan persiapkan di masa depan. Kan itu bisa kita order di kurikulum ya kan. Jadi kami mencoba ada 3 program yang kami lontarkan, misalnya isu tentang kurikulum cinta. Karena alangkah naifnya kalau seorang guru agama bukan mengajarkan agama kepada muridnya, tapi mengajarkan perbedaan, apalagi mengajarkan kebencian. Apa jadinya anak kecil masih kecil itu didoktrin dengan perbedaan dan kebencian? Jadi nanti pada saat dewasa nanti pun juga akan terbawa-bawa ya kan. Nah, kita akan ganti psikologi kebencian, psikologi perbedaan itu dengan encountersnya. Jadi bagaimana agama kita bisa berbeda, tetapi tidak mesti harus ada perbedaan dalam yang berkonotasi konflik ya kan. Jangan memperhadap-hadapkan antara satu agama dengan agama yang lain, tapi bagaimana agama itu bisa collaboration untuk menciptakan satu the new society yang sangat competitiveness ya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, maka itu saya betul. Ini kapan? Sudah disisir semua. Dan ini di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Ya, cepat kok. Bangsa sebesar Indonesia ini, kita tuh belum punya strategi budaya. Padahal negara-negara besar lain seperti misalnya Jepang kan, itu konsisten betul-betul mempertahankan strategi, mempertahankan budayanya sendiri. China seperti itu. Jadi negara seperti apapun jadinya berkembang, tetap China itu China, Jepang itu Jepang. Tapi kita di Indonesia, jangan-jangan mukanya Indonesia tapi isi kepalanya bule atau China atau Arab gitu kan. Nah, kita harus punya karakter, personality yang Indonesia itu. Dan second program kami juga ekoteologi. Apa yang kami maksudkan ekoteologi ini agak unik masyarakat kita. Dan saya kira bukan hanya Indonesia, tapi dunia sekarang ini kan. Tuhan dalam perspektif berbagai agama itu lebih menonjol sebagai feminine God dan masculine God ya kan. Kitab suci pun juga feminine book. Nabi, prophet pun juga itu feminine prophet. Tapi kok heran umatnya over masculine. What's wrong ya kan? Energinya ya. Energi strugglingnya menonjol. Padahal agama itu kan memompakan semangat nurturing. Cinta kasih. Ya, nurturing cinta kasih. Yang ada yaitu dan perang, dampaknya apa yang terjadi? Kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Makin rusak alam ini kan makin cepat dunia ini kiamat ya kan. Nah, pertanyaan kita sekarang ini to cancel. Bagaimana mencegah percepatan datangnya kiamat itu dengan cara kita harus merubah pandangan hidup kita terhadap alam. Jangan menjadikan alam itu just only di objek ya kan, tapi kita juga harus object and subject, sama dengan kita kan, sama-sama ciptaan Allah. Nah, maka itu kita harus melakukan tindakan persahabatan dengan alam. Jangan hanya menganggap alam itu sebagai objek ya, untuk dieksploitasi, melampaui batas, ambang ke batas yang dimungkinkan ya kan, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan maka dibakarlah sampai 30 ribu hektar dengan bensin, matilah, rusaklah ekosistem yang ada kan, banjir ya di mana-mana. Makhluk hidup. Kita akan panen, bukan panen hasil tapi panen banjir, panen longsor, panen kerusakan alam, panen climate change. Nah, itu dahsyatnya climate change ini. Kata para pengamat ya kan, kalau perang di 2 perang yang terjadi sekarang ini, Israel dengan Hamas, Rusia dengan Ukraina, itu tidak sampai 50.000 orang mati. Tapi climate change itu 1 million per year. Orang korban karena climate change ini itu sekitar 1 juta per tahun. Jadi kenapa ini kita tidak jadikan semacam universal concern ini? Kami menghimbau, jadi kami
mengajak seluruh umat beragama itu, mari kita menggunakan bahasa agama untuk merawat, melestarikan lingkungan ini. Siapa tahu birokrasi, bahasa politik itu tidak efektif, efisien untuk mengajak orang untuk memelihara alam. Tapi nah, kita ini harus dalam bentuk-bentuk apa? Dalam bentuk dalam khotbahnya atau dalam bentuk edukasinya, komunikasi, edukasi, metodologi, and also pencetakan buku ajar itu kan. Jadi sejak dini anak itu kita harus tingkatkan kesadaran lingkungan. Ya. Jangan menjadikan alam ini sebagai just only objek ya kan, tapi alam ini berpartisipasi untuk melanjutkan kehidupan manusia, mempertahankan, meningkatkan martabat kemanusiaan juga. Ya. Itu yang sangat penting. Nah, dan yang ketiga, dalam bahasa agamanya ya, itu ya, ini harusnya menjadi panduan ya. Iya, karena kalau bahasa politik itu hanya sampai di leher, itu tidak menukik sampai ke hati kan. Ke dalam bahasa Arab itu kan kullu ma kharaja minal qalb waqa fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari batin yang sangat dalam itu yang akan menembus batin audiens itu kan. Nah kalau hanya by spontaneity aja, ya tidak ada proses pembatinan, itu tidak akan menukik sampai ke dalam. So the language, the religious language ini sangat penting, bahasa agama ini sangat penting untuk menciptakan new ethic ya. Itulah yang kami masukkan ekoteologi. Karena kan agama itu kan ada 3 dimensinya, kan ada dimensi mitosnya, myth ya, menyangkut masalah faith, ada dimensi logos, articulation daripada myth itu menjadi logos ya kan. Kemudian implementation dari logos itu muncullah ethos. Jadi mitos, ethos and logos itu harus paralel. Nah kita kan sekarang ini pisah-pisah, tidak sistemik ya. Akibatnya kita nggak susah mengukur ya kan. Nah kami mencoba memperbaharui visi misi Kementerian Agama. Saya katakan kepada teman-teman, keberhasilan Kementerian Agama itu jangan hanya diukur dan jangan hanya kita berambisi untuk WTP, wajar tanpa pengecualian. Tidak temuan-temuan, no. Bagi kita largest dan kita harus antara agama dan pemeluknya harus menyatu. Sepanjang agama dan pemeluknya itu berpisah, apalagi berjauhan, gagal Kementerian Agama. Nah, yang ketiga apa tadi katanya ada 3 strategi? Yang ketiga strategi kita itu adalah moderasi beragama. Saya sebetulnya nggak serak dengan kata moderasi, tapi apa boleh buat nomenklaturnya seperti itu ya, kita harus pertahankan. Tapi konten moderasi beragama itu sebetulnya tidak lain adalah kerukunan ya. Kenapa kerukunan ini penting? Kita nggak ada artinya jualan ekspor. Kita nggak artinya menjual keindahan, kecantikan Indonesia apabila negaranya itu tidak rukun. You can imagine ya, we are the most plural Bhinneka country. Tunggal Ika ini menjadi 17.000, more than 15.000 island ya, pulau. Kemudian juga ribuan etnik ya, kemudian juga 700 bahasa lokal ya. Tidak ada negara yang paling plural seplural Indonesia di kolom langit ini. Tapi Merkel ya, kenapa justru kita yang menyumbangkan suatu kerukunan yang paling indah. Kagum orang luar negeri itu menyaksikan, oh teman-teman kita yang suka ke luar negeri itu pasti pernah mendapatkan pujian. How can negara Anda yang paling plural tetapi juga pada saat yang bersamaan Anda paling toleran, paling rukun ya kan. Nah, apa rahasianya itu ya? Itu maka itu kita mencoba untuk memberikan penguatan nasionalisme. Jadi yang ketiga itu nasionalisme Indonesia. Nah, kita kan nggak tahu ini mohon maaf mungkin saya yang salah. Bangsa sebesar Indonesia ini kita itu belum punya strategi budaya. Padahal negara-negara besar lain seperti misalnya Jepang kan, itu konsisten betul-betul mempertahankan strategi, mempertahankan budayanya sendiri. China seperti itu. Jadi negara seperti apapun jadinya berkembang, tetap China itu China, Jepang itu Jepang. Tapi kita di Indonesia, jangan-jangan mukanya Indonesia tapi isi kepalanya bule atau China atau Arab gitu kan. Nah, kita harus punya karakter, personality yang Indonesia itu. Maka itu agama apapun juga harus menjadi 100% Indonesia. Jadi saya 100% Muslim. Tapi
I have to also 100% Indonesia. Jadi jangan mempertentangkan antara kebangsaan dan keislaman. Misalnya Kristen, Katolik dengan keindonesiaan. Teman-teman Katolik itu juga harus menjadi 100% Katolik, 100% juga Islam. Jangan 50-50. Indonesia. Iya, Indonesia. Contohnya, for me, not necessary to be Arab people for the best Muslim. Tidak mesti kita harus menjadi orang Arab untuk menjadi the best Muslim. Kita tetap menjadi orang Jawa, orang Sulawesi, orang Bugis, orang Batak. Tapi in the same time kita juga bisa menjadi the best Muslim, ya kan? Jadi jangan mempertentangkan. Jadi identitas kita tuh justru jangan dihilangkan, ya. Ini tidak. Kalau kita kehilangan identitas itu bangsa kita hilang kan. Nah, ini bagaimana supaya ajaran-ajaran seperti ini juga nyambung atau langsung itu semuanya, everything we can order in curriculum. Kita bisa mengorder di kurikulum, ya kan? Masyarakat seperti apakah masyarakat liberal, radikal atau moderat, we can order in kurikulum tuh. Nah, itu penyusunan kurikulum itu. Kurikulum itu bukan bahan ajar. Kurikulum itu ada filosofinya, ada strukturnya di situ kan yang perlu kita bina. Jadi visi ke depan itu kita mau kemana bangsa ini harus ada strateginya tuh ya. Nah, ini yang kita coba ikat ini. Karena yang kita akan promosikan di Indonesia itu bukan hanya sebagai koeksistensi. Koeksistensi itu Anda hidup di sana, kami hidup di sini, you di situ, tidak saling mengganggu, sama-sama eksis. It's not enough untuk Indonesia seperti pluralnya ini kan. Tapi we need more. Apa itu? Kita perlu toleransi sejati. The real toleransi itu apa? The ideal toleransi itu artinya tidak cukup hanya coexistence, tapi toleransi itu selain tidak saling mengganggu, kita juga diikat oleh elang vital, mata rantai yang sangat kuat. Paling tidak misalnya mata rantainya apa? Kita sama-sama Bani Adam, the same humanity. Bagi kita, humanity is only one, there is no colors, ya kan? Humanity hanya satu kok. Dan nilai universalnya. Iya, apapun semua. Agama Anda, etniknya, we are the same. Jadi ukhuwah basyariah kan? And the second one, kita ini adalah NKRI. Anda mau etnik apapun juga, warna kulit manapun juga, bahasa apapun, kita we are the same NKRI. Dan itu yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga, ini juga sangat penting, kita persamaan historis. Kita sama-sama pernah dijajah oleh asing more than 200 years, 200 tahun lebih kita dijajah. Jadi ini ukhuwah tarikhiyah, persamaan sejarah. Ini kekuatan yang bisa mengikat bangsa Indonesia menjadi very strong ikatan ini. Nah, kita pingin nanti ke depan mudah-mudahan insya Allah kurikulum berbasis kesetaraan, kemudian juga nasionalisme, kemudian juga kerukunan, dan tadi itu cinta, itu bisa merubah wajah Indonesia. Bukan saja soft dari luar, tetapi juga batinnya juga solid. Jangan melihat orang itu penekanannya pada perbedaan. Itu bahaya Indonesia kalau menekankan aspek perbedaannya, distinctive-nya. Kita harus menekankan aspek encountersnya kan. Kalau kita menghayati semua agama, lebih susah kita mencari perbedaannya daripada persamaannya. Tapi kalau kita lebih susah mencari persamaannya daripada perbedaannya, itu pertanda kita belum mendalami agama. Dunia memang semakin lama semakin melihatkan polarisasi, intoleransi, fundamentalisme lah. Jadi ini kalau saya lihat kan Pak Menteri ini sekarang kan Menteri umat semua agama ya, tidak bisa milih-milih lagi. Benar. Istilahnya walaupun kita memang mayoritas beragama Islam, tapi yang jelas ini harus ada inklusivitas dan kerukunan yang tidak berdasarkan diskriminasi. Nah, ini bagaimana dalam penerapannya secara real, karena ya seperti kita ketahui mungkin orang interpretasinya itu menjadi lebih intoleran dan lain sebagainya. Nah, Pak Nazar misalnya supaya semua ini inklusif,
apa-apa saja yang harus dilakukan supaya semua orang juga merasa ya bebas untuk mempraktekkan agamanya, tapi juga toleransi dengan kesetaraan, ya tidak ada merasa wah ini kan saya minoritas atau kok saya didiskriminasi dan lain sebagainya, atau sehingga tidak ada rasa dipersekusi Iya, itu betul. karena menjadi Lepas bagian itu dari dialog interreligious, interculture, ya. Ini sangat penting dan kami rasakan bahwa kebersamaan kita dengan berbagai komponen yang ada merumuskan suatu teori, ya, dan juga merumuskan sebuah pandangan yang sama untuk menatap masa depan. Itu sangat penting. Dialog kami lakukan di masjid, dialog kami lakukan di Kementerian Agama. Jadi maka itu masjid itu harus menjadi rumah besar untuk orang Indonesia, bangsa Indonesia apapun agamanya kan. Kementerian Agama itu pun juga bukan Kementerian Agama Islam ya kan. Ya, everybody can access rumah ibadah siapapun, dan itu Nabi mencontohkan seperti itu kan. Masjid itu bukan hanya untuk membina umat Islam tapi membina kemanusiaan. Nah, tapi jadi, bisa di Indonesia seperti itu masjid. Nah, jadi ya karena masjid untuk semua itu umat ini berkumpul. kita perlu waktu. Karena ini masalah culture. Ada juga sebetulnya alasannya. Kenapa di masjid? Karena tidak ada building, tidak ada gedung lain ya. Kita kan banyak di balai pertemuan kita juga ada ya. Seandainya Nabi juga punya balai pertemuan yang lain, barangkali juga dipilah-pilah. Ini jangan di masjid, tapi di sana. Tapi di sana kan the only one big building pada waktu itu hanya masjid. Nah kalau kita kan di sini kan ada hotel, semua hotel ada pertemuannya kan, ada Gaula Serbaguna. Jadi memang tidak relevan lagi untuk kita melakukan bela diri di masjid. Karena masjid itu kan sangat sibuk untuk memfasilitasi orang beribadah. Kan? Jangan ada bunyi-bunyian yang bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang salat. Pada masa Nabi karena darurat ya kan, belum sempat membangun macam-macam. Tapi kita juga lihat perkembangan Islam sesudahnya itu sudah tidak seperti apa yang di masa awal. Karena umat Islam sudah mulai kaya kan. Sudah bisa membangun sekolahnya sendiri di dalam masjid. Dulu sekolah dalam masjid, sekarang masjid di dalam sekolah. Dulu university di dalam masjid, sekarang masjid di dalam universitas, kompleks universitas. Jadi ini perkembangan umat. Nah, saya kembali lagi ya bahwa Indonesia ini memerlukan pemikiran yang sangat komprehensif ya. Karena ini kan dijadikan model. Kita dijadikan model oleh negara lain. Anda bukan negara Islam. Nomenklaturnya nggak ada mereknya negara Islam. Kita juga Islam walaupun ada minoritas Muslim, tapi tidak menjadikan Islam sebagai official. Seperti Malaysia kan, Malaysia cuma 60% Muslim, tapi Islam itu menjadi official religion di situ kan. Nah kita enggak ada istilah mayoritas minoritas dalam masyarakat Indonesia. Quran juga tidak memperkenalkan iktiria dan iklilia. Jadi dalam Al-Quran yang diperkenalkan ya membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua nyawa, menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan semua nyawa yang lain ya kan. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a. Waman ahya faka'annama ahya an-nas jami'a. Jadi falsafah Indonesia itu paralel banget dengan Islam ya. Tentu juga paralel juga dengan agama-agama lain karena kalau saya sendiri ya, this is myself opinion. Jadi kalau kita menghayati semua agama, lebih susah kita mencari perbedaannya daripada persamaannya. Tapi kalau kita lebih susah mencari persamaannya daripada perbedaannya, itu pertanda kita belum mendalami agama. Dan yang paling menarik ini Pak Desi ya, kita itu punya predikat baru sekarang ini adalah the most beautiful country untuk wisata Ramadan itu Indonesia. Sesudah Saudi Arabia kan di sana kan orang beribadah Ramadan ya kan. Jadi orang-orang Arab datang ke Indonesia ya. Ada yang pernah mendata bahwa hotel di sekitar Istiqlal itu penuh, full booking dari luar negeri. Kenapa? Karena yang paling nikmat untuk beribadah Ramadan itu di Indonesia. Nggak ada senjata berseliweran, tidak ada polisi yang berkeliaran di jalan. Semua merasa safe ya kan. Bandingkan di Timur Tengah, di sudut-sudut jalan penuh dengan senjata. Di daerah-daerah lain penjagaannya sangat ketat. Ini dari luar kota, dari luar negeri, datang sendirian di tengah malam ke masjid untuk saat lain, nggak ada yang gangguin. Hotel didandani mirip masjid, kemudian juga TV-TV, waduh, sangat penuh dengan program Islami, bahkan presenternya juga pakai kerudung. Mall-mall itu pun juga didandani dengan lagu-lagu instrumentalia
religi Islam, bahkan juga pakai kerudung non-muslim juga. Dan yang paling penting juga, kita tidak melihat restoran yang terbuka, ditutupi kain hitam, dan nggak ada merokok di ruang publik, di kereta atau di bus. Tidak ada pemandangan seperti ini di negara lain. Di negara-negara lain, even itu negara muslim, ya terbuka, ada orang merokok. Kita sering keluar negeri kan. Tapi bagaimana yang paling taat bersyariat Islam, berfikih Islam itu Indonesia. Selawat Nabi, walaupun kita we are the fastest, kita paling kita yang paling jauh lah dari headline-nya. Islam itu Saudi Arabia, kita harus terbang 9 jam baru sampai ke Mekah kan. Kita paling jauh geografis, yang paling jauh. Tetapi yang paling banyak selawat Nabinya itu di Indonesia tuh. Kita tuh more than 200 jenis selawat Nabi di Indonesia. Mengalahkan Arab itu sendiri kan. Kenapa majelis taklim kita sekarang ini itu sekitar 400.000 majelis taklim. Dan setiap majelis taklim itu hafal selawat-selawat macam-macam itu. Memang kita negara yang betul-betul mayoritas Islam ya dalam arti sesungguhnya ya Pak Menteri, ya saya lihat. Nah sekarang sebagai seorang menteri kan bagaimana juga untuk memastikan ini bukan mayoritas saja, tapi kita kan juga memiliki banyak minoritas yang melindungi gitu hak-hak maupun ya keberadaan para minoritas itu kan juga harus ada komitmen yang jelas ya, sehingga masyarakat juga paham bahwa ini kita Bhinneka Tunggal Ika ini betul-betul adalah filosofi kita, our way of life, Pancasila. Betul. Gitu. Ini kenapa kita menjadi NKRI itu kan karena berdasarkan kemajemukan dan keberagaman kita. Dan ini harus dipertahankan kan. Kita nomenklatur perundang-undangan kita tidak pernah satupun menyebutkan kata-kata majority and minority, ya kan? Dan memang faktanya seperti itu ya. Bandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Karena kalau kita hanya melihat internal, inward looking saja, kita melihat negeri sendiri, banyak bopeng-bopengnya, banyak masalahnya. Kalau kita mau jujur, bandingkan dengan negara mana? Paling susah menjadi minoritas di beberapa negara-negara mayoritas muslim tertentu kan. Tetapi menjadi minoritas di negara muslim Indonesia, mayoritas muslim Indonesia, mana yang paling besar problemnya? Kita itu hampir-hampir ya, sebagai minoritas, apapun agamanya minoritas, apapun etniknya minoritas itu merasa safe hidup di Indonesia. Ya. Kalau ada kasusnya, itu kasuistik, itu satu di antara sekian. Itu pun juga dalam pemandangan kita, saya sendiri juga menekankan apa yang disebut dengan PKUB. Forum kerukunan umat beragama yang sangat penting bagaimana mencegah potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik. Jadi saya pernah menyaksikan sendiri di salah satu kabupaten di Indonesia bagian timur ya, ada konflik horizontal bertemakan agama. Polisinya pas waktu jangan turun dulu. PKUB ya. PKB ini adalah organisasi forum kerukunan umat beragama di setiap daerah. Ada semua agama di situ. Dia menyelesaikan persoalan. Nah, cara PKB menyelesaikan persoalan itu tidak menyusahkan persoalan yang berkelanjutan. Coba misalnya kalau polisi yang langsung turun tangan, kan itu ada persoalan pidana, kan ada bakar-bakaran, pasti ada yang ditangkap kan. Tapi kalau forum antar bersama umat beragama itu datang, udah pelukan di situ, nangis di situ, mengharukan sekali Mbak. Kalau polisi langsung tangkap, persoalannya berkepanjangan. Ini enggak, udah sama-sama pergi ke masjid, sama-sama pergi ke gereja setelah pelukan itu kan. Siapa yang melakukan itu? Forum kerukunan antar umat beragama, FKUB itu. Nah jadi ini FKUB sangat penting dan itu kita akan kembangkan di seluruh tanah air. Jadi kearifan lokal itu sangat-sangat besar pengaruhnya untuk mengedit masyarakat yang berbineka ini. Jadi jangan mempertentangkan agama dengan kearifan lokal, karena semua agama itu percaya bahwa kearifan lokal itu punya tempat dalam agamanya masing-masing, apalagi Islam kan al-adatu muhakkamatun. Nah, kalau ada kearifan lokal yang bekerja di dalam satu masyarakat, berarti dua pengikat masyarakat itu. Ikatan keagamaannya satu sisi, tapi ikatan keadatannya, kebersamaan lokalnya di satu sisi. Oh, luar biasa itu.
kalau orang punya rasa malu, orang lebih memilih dibunuh, ditembak ya, daripada dipamerkan, ditayangkan dengan baju orange ya, diulang-ulang setiap hari. Kalau sudah ditembak mati udah. Nah, jadi sebetulnya juga hukuman mati itu tidak otomatis menjamin menghilangkan korupsi. Saya tertarik tadi yang 3 strategi itu, ada ya, cinta ini sebagai landasan dari nilai kita sebagai manusia. Ya, ini universal nih, semua apapun agama, sama orang yang punya agama juga mereka kan bisa. Iya. Cinta ini sudah bagian lah dari our humanity atau humanism, dan kita juga bagian dari alam, sehingga kita juga harus kepedulian terhadap sesama, itu kan juga penting ya. Nah, tapi ada satu yang menurut saya ini agak menjadi problem ya, bukan problem lagi, tapi salah satu kenapa kita tuh susah untuk majunya itu masalah ketidakjujuran ya, dalam bentuk kalau manifestasinya itu korupsi, corruption ya. Kita bisa bangga sekali mayoritas populasinya Muslim dengan toleran, dan kita punya keberagaman ya, harmonis, toleran itu semua, tapi yang kita tidak bisa banggakan itu kita juga salah satu negara yang sampai sekarang ini masih terkorup di dunia. Ini kenapa sampai sekarang ini saya sebenarnya ingin ya, siapa ini yang bisa menyelesaikan ini, karena setelah begitu banyak presiden pemimpin itu nggak ada yang berhasil, bahkan makin parah di semua lini. Kalau saya sih melihat harus kita melakukan sesuatu yang sangat mendasar, very basically ya. Apa yang saya maksudkan? Itu pendekatan keagamaan, sekian lama kita pakai pendekatan keagamaan juga tidak bekerja secara maksimum ya kan. Ini harus disinergikan dengan pendekatan logik ya. Saya ingin berikan satu contoh ya. Kita belajar matematik ya. Kita belajar matematik hanya untuk knowledge ya. Padahal di balik behind the math itu kan ada filosofi of the math itu kan. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya kan. Ya, jangan 2 tambah 2 sama dengan 7, 8. Nah, masyarakat kita itu menjadi permissiveness, gampang memaafkan kalau ada yang 2 tambah 2 sama dengan 5. Ya, maafin. Tapi kalau di barat ya, saya pelajari perilaku anak saya, TK dan SD-nya di Amerika. 2 tambah 2, 4. Itu bukan hanya sekedar knowledge ya, tapi attitude, berpikir logik itu adalah tuntutan matematik itu sendiri. Kapan kita 2 tambah 2 adalah 5 atau 6, itu something wrong di situ itu. Nah, jadi saya kira persoalan korupsi ini harus diperangi dalam berbagai macam dimensi ya. Misalnya dimensi agama sangat penting, tapi dimensi logika juga, dan juga contoh keteladanan, dan yang paling penting juga hukumannya juga harus kuat ya. Ini kalau contoh keteladanan kita lihat dari Kementerian Agama secara historis itu salah satu yang paling bermasalah kan, Pak Nasar juga tahu itu kan sebenarnya kan secara logika kan tidak nyambung, seolah-olah ya agama itu untuk urusan lain, tapi selama di dunia ini ya kan? Selama di dunia ini ya yang namanya ketidakjujuran, mencuri, korupsi, dan hal-hal yang merugikan itu seolah-olah oke-oke saja. Betul. Itu. Jadi apa gunanya maksudnya kita punya sangat bangga terhadap agama kalau dalam kelakuannya itu justru ya berdasarkan sesuatu yang tidak etis atau tidak jujur. Personality sebetulnya. Di masjid kita menjadi lain, di pasar lain ya kan. Di masjid kita jadinya seperti ini, tapi di kantor kok perbuatannya lain. Berarti ada inkonsistensi. Tapi ini secara nasional, karena kita lihat ini betul. Jumlah yang
korupsi dan Ya, buktinya sampai saat ini kita shock terapinya harus ada. sangat dirugikan. Shock terapi itu dengan adanya KPK, saya kemarin juga diwawancari dengan KPK. Jadi saya bilang begini, KPK itu tidak bisa mengandalkan hanya dengan tangkap tangan ya, tapi kita juga harus melakukan pendekatan lain, komprehensif sifatnya kan. Itu sangat penting, saya sangat mendukung OTT itu kan. OTT itu sangat penting sebagai shock terapi ya. Ada penanya, bagaimana kalau dihukum mati? Saya bilang kalau orang punya rasa malu, orang lebih memilih dibunuh, ditembak ya, daripada dipamerkan, ditayangkan dengan baju orange ya, diulang-ulang setiap hari. Kalau sudah ditembak mati udah. Nah, jadi sebetulnya juga hukuman mati itu tidak otomatis menjamin menghilangkan korupsi. Yang paling penting ini adalah budaya malu terhadap melakukan. Nah, itu budaya malu itu justru juga tidak ada masalahnya. Iya. Kalau orang malu, misalnya gini kan, orang korupsi, itu sudah ditayangkan seperti itu sudah mati. Sudah hukuman mati juga itu kan, sudah mati karirnya, sudah mati peluang politiknya, sudah mati kepercayaan masyarakatnya, sudah mati semua, sudah. Harusnya jadi, demikian kan. Sudah mati kalau ada rasa malu ya kan. Jadi kayak mayat berjalan aja. Tapi jangan dibalik, bangga. Saya sudah keluar cuman dapat 3 tahun, kembali berkor-kor lagi. Jadi orang lain nggak jerah. Wah, nah anak nakal belakangan jadi pejabat. Jadi jangan takut nakal. Ya, orang korupsi kok kembali jadi konglomerat, tokoh masyarakat. Jadi masyarakat belum memberikan satu efek jerah. Ya, saya nggak tahu memang bagaimana cara penegak hukum kita ini perlu menggalang non hukum, perlu penyelesaian non hukum, misalnya duduk bersama para ulama, para pimpinan agama, bagaimana membuat jerah para koruptor ini supaya nanti tidak terjadi korupsi seperti ini. Kemudian juga kurikulum, lagi-lagi kurikulum, tekankan dalam alam bawah sadar manusia, didik kita yang kecil-kecil itu bahwa korupsi itu sangat tidak manusiawi. Tidak mesti harus diajarkan doktrin segala macam. Kadang-kadang kita perlu contoh. Contohnya anak saya jadikan contoh ini. Di sana di sekolahnya kan nggak ada pelajaran agama kan di Amerika. Tapi diajak ada bus sekolah itu pakai warna kuning bus itu kan. Mau dibawa anak-anak kita ini. Mau dibawa ke rumah sakit korban narkoba kan. Ada kamar ngintip di situ. Jadi ada orang kotor pokoknya, matanya membelalak, kemudian bau lah pokoknya. Gurunya mengatakan, mau nggak seperti itu? Serentak anak-anaknya mengatakan, no. Kata gurunya, itu setara dengan 1 semester. Dibawa ke tindakan kecelakaan itu, rumah sakit gawat darurat UGD. Ada foto-fotonya ditayangkan, ada kakinya putus, ada kepalanya pecah, mobilnya ringsek, hancur. Anak-anak lihat, mau nggak seperti itu? No. Itu setara dengan 1 semester kalau diajarkan moral value. Jadi moral value itu tidak mesti harus diajarkan sekian lama. Agama diajarkan sekian lama, tetapi tidak pernah ada model metodologi untuk shock terapi untuk itu. Anak kita tidak belajar agama di sana, tetapi ketaatannya berlalu lintas, ketaatannya berdisiplin, ketaatannya untuk mempertahankan kebersihan lebih kuat daripada yang dijajali agama. Kan? Masalahnya kan role model kita mau nggak jadi pejabat karena bisa korupsi, ya mau, karena oleh sebab itu semua orang sekarang ingin merebut yang namanya kekuasaan, Pak. Jadikanlah bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Efektivitas dan kualitas ibadah kita pun juga Ramadan non-Ramadan itu samain aja. Kan alamatnya sebab kepada Tuhan semuanya ya.
Waktu kita sudah habis, tapi karena saya ingin ini, kita sebagai seorang Menteri Agama kan kita ingin ada role model dan ingin semangat untuk istilahnya hidup yang beretika, bermoral dalam arti sesungguhnya, bukan hanya tadi ya sesuatu yang nggak nyambung gitu, tapi semua tuh integrated dari segi yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu sama lah, bahwa ya kalau kita taat beragama ya berarti kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita tidak dan lain merugikan orang lain dan lain sebagainya. Itu bagaimana supaya menjadi bagian dari pertama self control kita itu harus hadir. Ya, lagi-lagi keberagaman itu juga bisa menjadi faktor ya. Jangan-jangan keberagaman kita itu terlalu aspek skop kesemarakannya yang didahulukan, bukan aspek force-nya. Agama itu kan ada dua ya, aspek skop itu kesemarakan, dan ada aspek force, penghayatan pendalamannya. Nah, cara kita mengajarkan agama lebih penekanannya kepada aspek skopnya, bukan force-nya. Paling tidak itu harus seimbang ya kan, aspek kesemarakan dan aspek pendalaman. Ya, kalau aspek pendalamannya ada indoktrinasi secara individu sangat kuat, ya, kayak kita di luar negeri ya, masyarakat kita itu kan opininya sama. Pokoknya kalau Anda melakukan begini, Anda akan pasti dikucilkan. Tapi kalau kita di sini ada cuek gitu ya. Permisif itu. Permisifnya. Dan yang kedua juga, khusus Kementerian Agama ya, saya ingatkan kepada teman-teman, kita itu seperti background putih. Noda itu, setetes itu sangat norak kelihatan. Kalau backgroundnya lain mungkin ada abu-abu, hijau, norak, tintanya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti ini perlu juga disugestikan kepada teman-teman kita. Oh iya ya. Karena kalau orang itu disusupi perasaan takut, itu nggak ada semangat untuk melakukan tindakan kejahatan. Tetapi kalau nggak ada seperti itu ya, itu power relation itu harus hadir. Nah, power relation ini sekarang gampang kok, nggak ada yang mau laporin, tetap pecat. Jadi tidak ada semacam lingkungan yang bisa mengontrol atasan jangan melakukan itu. Pak, ini jeruk makan jeruk itu kan nggak boleh kan. Harusnya kan itu diprotes oleh anak buah. Nah, anak-anak kita dididik ya, Pak jangan begini. Kata istri saya itu, wah ini jangan kurang ajar ya, masa bapaknya dibegitukan. Ya kan begitu. Jadi anak kita itu disuruh melawan oleh siapapun termasuk orang tuanya kalau bertentangan dengan logika kan. Tapi kalau kita di Indonesia terlalu tawadu, walaupun salah, pegang kakinya, pegang lututnya, nggak berani negur. Jadi kita tidak punya keberanian menegur kebatilan. Ya. Jadi agama apa yang mengajarkan seperti itu? Padahal ayatnya banyak ya kan. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun itu pahit. Nah, jadi nggak tahu, budaya korupsi ini harus diselesaikan juga dengan pembudayaan baru. Dan merubah budaya itu memang tidak gampang. Revolusi budaya tidak seperti revolusi politik. Revolusi politik itu suatu hari bisa ganti kepala negara kan. Coba kita mulai dari kementerian yang Pak Nazar bawahi. Bagaimana membersihkan, membuat efisien, membuat transparan, akuntabel, apa-apa saja. Karena harus ada contoh ya, harus yang namanya Kementerian Agama ini seharusnya jadi role model yang paling bersih ya, yang para paling pejabat kita harus ibadah binafsik. Mulai dari diri sendiri kan. Nggak mungkin kita bisa memperkenalkan anti korupsi kalau kita sendiri juga sudah mulai kemasukan setan ya kan, sudah mulai ngambil ya. Jangan lakukan pembiasaan. Coba kalau saya terima uang, nggak mungkin saya bisa melakukan pembersihan, pasti mulut saya tuh kaku bicara kan, karena saya sudah ngambil nih. Bagaimana mungkin saya bisa melarang orang sementara mengalir sesuatu itu dari orang lain? Ya, jadi memang harus memberikan contoh, dan jangan contoh itu hanya satu, setiap unit-unit itu pimpinannya itu harus jadi contoh juga. Nah, alhamdulillah Kementerian Agama ini ya sudah mulai ada kesadaran ya,
Yang kita kan cari itu bukan banyak, bukan besar, bukan tinggi, tapi berkah. Apa artinya banyak, besar, tinggi, tapi kalau nggak berkah? Jadi apa yang kita inginkan sebetulnya? Nah ini visi kehidupan kita ini yang harus ada. Fa'ina tazhabun. Jadi pengajaran agama ini juga sangat penting. Visi keberagaman itu bukan hanya untuk lulus dalam ujian ya kan, tapi untuk merubah attitude kita supaya jangan masuk neraka dan harus masuk surga ya kan. Nah, ini perlu waktu memang, Pak. Di Kementerian Agama juga, Kementerian Agama paling besar kan, kemudian juga paling vertikal sampai KUA. Nah, saya juga kaget kemarin itu kok kenapa dinobatkan oleh 5 lembaga survei sebagai kementerian yang ya banyak lah penilaian-penilaian terbaik lah. Ya itu mungkin karena saya bersama teman-teman berusaha untuk mengganti sebuah tradisi yang mungkin bermasalah menjadi sebuah tradisi baru yang lebih baik ya. Jadi contoh dan visi ke depan juga harus ada, tindakannya juga harus ada, dan apresiasi juga harus ada kan. Jangan hanya pintar menindak tapi tidak bisa memberikan apresiasi, itu kan juga tidak adil. Apresiasi bagi mereka yang positif, hukum bagi mereka yang negatif, dan kita harus jadi contoh, dan nilai-nilai itu harus hidup ya kan. Misalnya di setiap sudut-sudut itu ada ayat-ayat yang dipasang ya kan. Tembok-tembok itu jangan ada yang kosong, tapi di situ ada proses pembelajaran ya. Kemudian juga yang paling penting adalah IT. Jadi cashless di Kementerian Agama kami minta supaya dari jenjang tinggi sampai ke bawah semuanya cashless. Pondok-pondok pesantren jangan bayar uang cash, jangan anak-anak pegang uang cash, masuk ke kantin pakai gesek ya. Jadi bisa kita kontrol semuanya. Jadi jangan ada uang beredar, semuanya pakai kartu. IT, kemudian juga dari daerah nggak usah datang ke Jakarta, cukup via email. Jangan ada yang seminar-seminar datang. Jadi semuanya seminar itu adalah hanya bisa dilakukan dengan online, jangan offline. Nah, nanti ramai-ramai ke Jakarta, hari pertama iya datang, tapi hari kedua ada yang ke Tanah Abang, ada ke rumah keluarganya, tidak efektif. Nah, kemudian juga kami lakukan sesuatu misalnya seminar dikurangi, peninjauan, evaluasi, ya, kemudian juga banyak istilah-istilah teknis itu, padahal itu juga objek itu, sehingga mempersering orang itu mobilitasnya, karena kan ada uang perjalanan gitu kan. Nah itu kita cut. Nah setelah kami sisir itu sekitar 30% terjadi penghematan. Nah, jadi peluang untuk penyalahgunaan itu dikurangi ya. Kadang-kadang jelas IT itu sangat efektif untuk mengurangi. Sering peluang itu yang menjadikan masalah ya. Orang mencari peluang untuk melakukan hal yang tidak benar nih. Pak Nazar, mungkin ada pesan untuk Lebaran tahun ini kira-kira apa yang bisa ini disampaikan? Kan kita dalam suasana Lebaran ya. Saya pertama memohon kita sudah bersih, insya Allah. Ramadan itu kan membakar seluruh dosa masa lampau. Ramadan artinya membakar hangus ya. Mudah-mudahan dosa kita kepada Tuhan itu sudah dibakar hangus. Jangan memulai lagi, karena kita kan kaum waladathum, kita seperti bayi yang baru lahir ini. Jadi mana pakai hari-hari ke depan sesudah Lebaran, bagaimana menjadikan bulan-bulan selebihnya seperti hanya bulan Ramadan. Jangan hanya Ramadannya aktif salat, puasa, mencegah korupsi, mencegah mata untuk melihat yang macam-macam. Jadikanlah bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Efektivitas dan kualitas ibadah kita pun juga Ramadan non-Ramadan itu samain aja. Kan alamatnya sebab kepada Tuhan semuanya ya. Yang kedua adalah mari kita saling memaafkan, karena Tuhan sudah memaafkan dosa kita, tapi dosa horizontal kita antar sesama itu Tuhan tidak kompeten memaafkan. Maka itu kita halal bihalal, saling mengampuni satu sama lain. Dosa vertikal kita sudah habis, hangus ya. Kemudian dosa horizontal kita sudah saling memaafkan. Berarti kita betul-betul menjadi manusia baru. Manusia baru inilah yang akan melahirkan sesuatu yang lebih produktif dalam masyarakat. Iya, baik. Terima kasih
Pak Terima kasih. Nasar. Kita juga maafin juga ya, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin ya, Mbak. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa ya, Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.